Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah pesan sederhana yang saya beri judul Kekuatan Perempuan. Boleh dikatakan sebagai sebuah seri tentang godly women atau wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Wanita-wanita yang diberkati. Lalu kita harus menemukan terlebih dahulu kekuatan kita masing-masing apa, termasuk kaum Hawa. Hawa yang sudah ditebus, bukan yang jatuh dalam dosa itu. Hawa yang telah dibeli kembali. Tahukah para wanita, Anda sekalipun diciptakan dalam gambaran rupa Allah, Anda beda dengan kami, laki-laki. Dan setiap perempuan itu, sekalipun laki-laki maupun perempuan sudah pernah jatuh dalam dosa, sudah dibeli kembali. Jadi kekuatan orisinil yang Tuhan taruh pada Adam dan Hawa itu nggak hilang, malah di-highlight karena darah Yesus. Yang diampuni itu dosanya, kegagalannya, keruntuhannya, ya, kekurangannya, kelemahannya, tetapi kelebihannya justru menjadi-jadi. Tuhan mati untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan tidak menghapuskan gambaran rupa Allah semula. Tuhan tidak pernah menyesali ciptaannya perdana. Apa yang baik itu, yang Tuhan taruh di Taman Eden, masih ada dalam dirimu, kekuatan perempuan. Wanita itu berpengaruh. Betul, wanita diciptakan sebagai kaum yang lebih lemah. Alkitab pun mengatakannya di Perjanjian Baru, tapi bukan diskriminasi terhadap wanita. Lebih lemah di situ maksudnya secara fisik. Perempuan juga punya batasan, laki-laki juga bisa. Kalau kita mau bicara soal kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan, laki perempuan sama saja. Sehebat-hebat pria, nggak bisa mengandung bayi dia. Laki-laki biasanya kalau pegang sesuatu yang panas itu, cepat sekali. Tapi ternyata perempuan itu lebih tahan sakit ya. Mana panas diangkatkan, apalagi kalau cinta kasih ibu kepada anaknya. Wah, panas pun tidak terasa seberapa. Tapi kalau papa pegang dikit yang panas udah langsung lepas tangan. Makanya itu yang hamil itu perempuan. Yang mengandung dan yang melahirkan itu wanita. Kalau laki-laki pasti mati ketika bersalin. Nggak akan kuat tuh, sekalipun pria tubuhnya lebih kekar, ototnya lebih bisa. Lebih tinggi biasanya, juga lebih gede tulangnya. Lebih tough lah ya. Tapi kelihatannya Tuhan meletakkan kekuatan yang berbeda pada seorang wanita. Yang disebut kaum lebih lemah itu hanyalah fisiknya. Justru kalau semut itu kecil, gimana dia lawan gajah? Semut harus tahu kekuatannya. Semut itu gigitannya luar biasa. Gajah tidak menggigit. Karena itu kalau seorang wanita diciptakan sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik, kenalilah kekuatanmu secara emosi. Siapa bilang secara perasaan, apalagi secara rohani, Anda lebih lemah dari laki-laki? Enggak loh ya. Malah justru bisa-bisa secara bakat karunia tertentu, Anda melebihi kami, kaum Adam ini. Justru kalau disebut kaum lebih lemah, temukan kekuatanmu, hai perempuan. Kekuatan yang dari Taman Eden, dan kekuatan yang dibeli baru. Kekuatan yang ditebus di Kalvari, dan kekuatan yang dari zaman Kejadian. Kalau Anda menemukan ini, niscaya hidupmu tak akan pernah sama lagi. Kekuatan perempuan, buka bersama dengan saya satu figur kita pelajari hari ini, tiada duanya, Ratu Esther. Buka Esther pasal 5 ayat pertama. Ini cerita langsung aja lompat di episode berikutnya, yaitu Esther menghadap raja. Ya, kita tahu background story-nya. Jaga-jaga kalau tidak semuanya membaca Alkitab atau belum cukup banyak pembacaannya, atau sudah lupa apa yang dia baca. Esther ini cerita bagaimana Tuhan memakai seorang perempuan untuk menyelamatkan satu bangsa sehingga tidak punah. Bangsa Yahudi itu mau dihabisi. Tapi Tuhan pakai seorang lakon. Lakon itu bukan seorang hero tapi heroin. Lakon itu seorang perempuan. Kok Tuhan pilih bukan laki-laki ya untuk menjadi pionnya atau ujung tombak? Nggak tahu, itu kedaulatan. Tapi kalau saya pelajari secara manusianya, ada banyak kriteria pada Esther yang tidak bisa ditemukan pada pria. Dia punya pengaruh, kelemah lembutannya itu kekuatan. Saya yakin raja tidak akan tergerak kalau itu laki-laki yang berbicara kepada dia. Termasuk jikalau putra mahkota. Tapi kalau ini sang ratu, ada sesuatu dengan kelembutan wanita. Bukan dipakai untuk seduce atau untuk menjatuhkan seorang pria. Tapi dipakai untuk agenda-agenda kebenaran dan keadilan. Makanya Tuhan memilih seorang perempuan
He chose his daughter instead of his son to carry out this task, untuk menjalankan tugas. Untuk menyelesaikan misi yang berbahaya ini, dia pilih perempuan. Saya harap waktu Anda melihat ini, Anda melihat hubungan Anda dengan Tuhan. Sebagai putri kerajaan Allah, Anda punya advantage atau kelebihan. Dan saya harap juga ketika Anda membaca ini, Anda juga melihat hubunganmu dengan sesama. Baik dalam keluarga, tempat kerja, dalam pelayanan. Anda bisa menemukan your power, oh ladies. Ya, dear wanita, Anda bisa menemukan kekuatan Anda di mana. Ayat pertama, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Berhenti di situ. Ayat 1, pada hari yang ketiga. Kenapa hari yang ketiga? Ini ada ceritanya di pasal 4 sebelumnya, bahkan berapa ayat di atas. Esther dan seluruh bangsa Yahudi atas perintah ratu harus berpuasa tanpa makan, tanpa minum 3 hari dan 3 malam lamanya. Esther ini tidak bonek gitulah ya kalau penggemar sepak bola di Surabaya. Bondo nekat katanya atau bermodal berani saja. Jangan hanya sekedar ambisius atau yang penting maju dulu gegabah. Kekuatan seorang perempuan terletak pada persiapannya. Catat itu. Persiapan hati terlebih dulu. Esther mempersiapkan hatinya, kalau aku terpaksa mati, aku mati. Hari itu dia tahu dia sedang menjalankan sebuah misi yang meresikokan nyawanya. Ada sebuah peraturan yang tidak bisa diputarbalikkan. Siapapun termasuk sang ratu tidak boleh masuk ke tempat kerja atau di tahta pengadilan sang raja. Siapa berani masuk ke situ harus dibunuh. Jadi sudah peraturan dari sananya. Dalam kerajaan itu sudah menjadi undang-undang dasar. Sudah menjadi hukum yang tertulis. Jadi Esther tahu kalau dia tiba-tiba tampil tanpa undangan formal, dia pasti mengakhiri nyawanya. Tapi dia beranikan diri, resikokan nyawanya. Dia berkata, kalau terpaksa aku mati untuk bangsaku, biarkan aku mati. Dan saya yakin 90% dia yakin dia akan mati. Karena hukum tidak bisa diubah. Apalagi itu zaman perang ya. Raja itu banyak yang mau bunuh. Jadi kalau orang tiba-tiba muncul di tahtanya, itu pasti sang bodyguard sebelum raja berkata hentikan, sudah pasti membunuh dia. Itu semua tangan cepat. Semua tentara Kopassus raja itu bukan main-main. Itu orang yang bisa menembak tanpa melihat ceritanya. Itu orang yang bisa main pedang tanpa harus mikir 2 kali. Sebelum otaknya suruh, tangannya sudah ke sana dulu. Andai kata raja sayang sama dia pun pasti nggak ada waktu. Pasti dia terbunuh. Dia tahu itu. Tapi Esther tidak peduli. Dia tahu ini misi ilahi. Tapi dia bukan hanya sekedar yang penting kesyera-syera whatever will be. Dengan penuh persiapan dia puasa 3 hari 3 malam. Dan suruh semua bangsanya ikut puasa sama dia. Dia ada persiapan rohani. Apapun dalam hidupmu hai wanita, jangan asal-asalan. Perempuan itu diciptakan penuh dengan perhitungan. Bukan perhitungan dengan Tuhan, atau perhitungan dengan orang tuanya, perhitungan dengan sesama, bukan ya. Maksudnya hitung-hitungannya jalan. Buktinya laki-laki kalau mau pindah, contohnya dia dapat kerja baru nih di kota lain, dia dengan gampang aja berkata, iya asal gajinya bertambah. Biasanya mama atau sang istri yang di rumah yang akan berpikir detil-detilnya dan berkata, tunggu dulu papa, anakmu gimana sekolahnya, teman-temannya udah akrab nih. Dia sudah keluar dari pergaulan buruk ya kan. Lalu sekarang di sekolah ini, sekolah baru, apalagi di sini ada gereja kita. Kita udah cocok di sini. Bagaimana nanti di tempat baru, gimana dia adaptasi, jangan-jangan nanti dia depresi lagi. Itu mama yang mikirkan. Perempuan itu kalkulatornya jalan. Laki-laki biasanya lebih gegabah. Laki-laki cenderungnya berpikiran gambar besar. Wanita pada detil-detilnya. Itulah sebabnya Ratu Esther ini yang dipilih oleh Tuhan. Karena nanti untuk memenangkan peperangan ini jalan tikus bukan jalan raya. Wanita, ingatlah kalau Anda mau melihat berkat Tuhan, kenakan kekuatanmu. Jangan asal-asalan sebab kekuatanmu terletak pada
persiapan hati. Persiapan rohani. Minta sama Tuhan roh doa syafaat. Puasa dulu. Jadi powerhouse-nya suami. Bukan jadi pemain kedua loh ya. Bukan. Powerhouse-nya. Dua-dua harus berdoa. Supaya jangan suami istri itu gak kompak. Malah justru kompak dalam perkara salah. Seperti Anania Safira. Dua-dua nanti dihukum sama Yesus Kristus. Tapi perempuan dan laki-laki sekalipun suami istri harus sama-sama berdoa. Terlebih lagi sang wanita. Karena wanita itu kekuatannya pada persiapan. Itulah kekuatan perempuan. Siapkan hatimu. Kalau Anda mau menikah nih ceritanya. Laki-laki, Anda dengan, kalau ada yang bujangan nih, yang perempuan. Jangan asal-asalan persiapan. Ingat suatu hari Anda bukanlah saja istri seseorang. Anda juga akan menjadi mama anak-anaknya. Jadi jangan jatuh dalam dosa. Jangan mau kalau sang laki-laki pimpin Anda pada kegelapan. Istilahnya ke tempat yang remang-remang. Be smart. Remember, you are the preparation of your own household. Sang suami juga harus mempersiapkan diri. Tuhan akan berurusan dengan dia. Tuhan berkarya dalam diri seorang pria. After all, dialah kepala keluarga. Makanya itu wanita cepat dewasa dulu kan. Umur 12 udah cepet tinggi. Laki-laki umur 12 suaranya masih bocah. Laki-laki itu Tuhan lebih slowly. Karena dia nanti jadi pemimpin utama, jadi tuan pelan-pelan. Tapi wanita harus mempersiapkan diri. Karena perannya tinggi, bukan hanya menjadi istri suatu hari kalau Anda bujangan. Anda juga akan menjadi mamanya anak-anak. Anda akan menjadi ibunya anak-anak suamimu. Coba bayangkan, betapa Anda harus mempersiapkan diri bukan sebagai kelas 2. Tapi menjadi powerhouse sebuah pernikahan. Persiapannya itu pada dirimu. Detil-detil itu di tangan wanita. Yang mikirkan, yang memikiri satu persatu. Karena itu jangan bodoh kalau yang bujangan. Jangan mau diajak jatuh dalam dosa seksual. Ya, berpikirlah dengan jernih. Tapi kalau yang sudah menikah, dalam karir segala. Anda tahu nggak? Kekuatan perempuan itu pada persiapan. Persiapkan hatimu. Apapun yang Anda lakukan itu persiapkan 100%, jangan 100% saja. Persiapkan sungguh-sungguh. Esther hari itu tahu dia akan mati. Memang akhirnya plot twistnya begini, nggak jadi dibunuh. Malah dia berhasil dalam misi. Musuh orang Yahudi digantung hidup-hidup. Gara-gara Esther, seluruh Israel ada hari ini gara-gara dia. Ketaatan dan detil pikirannya. Karena mulus caranya. Dan dia mengerti kekuatannya. Tuhan memakai semua kualifikasi itu. Kriteria, kelebihannya. Untuk menyelamatkan bangsa pilihan. Tanpa Esther, hari ini gak ada namanya ras Yahudi.